Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valrama Wardana Wijaya dari kelas TK 4404 dengan NIM 11032045152 dari Prodi Teknik Komputer Telkom University. Saat ini saya sedang berdomisili di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu kota Banyuwangi. Dan video ini pun dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas besar atau tugas ujian akhir semester mata kuliah pembentukan karakter atau HEI. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Dan permasalahan yang saya angkat adalah masalah mengenai pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa dari kegiatan industri, kegiatan pertanian, dan sebagainya. Namun, penyebab atau sumber dari pencemaran udara yang paling sering ditemui adalah pembuangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor. Pembakaran bahan bakar fosil maksudnya bensin atau solar. Sebenarnya ini bukanlah permasalahan yang hanya terjadi di kota yang saya tinggali sekarang ini, yaitu kota Banyuwangi. Tetapi masalah mengenai asap kendaraan bermotor ini sudah menjadi masalah global yang harus ditangani, karena jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada penanganan lebih lanjut dan kesadaran dari diri kita masing-masing, maka akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Mengapa demikian? Pertama, saya akan menjelaskan kandungan dan bahaya dari asap hasil pembakaran bahan bakar bensin atau solar dari kendaraan bermotor ini. Nah, jadi asap dari kendaraan bermotor itu mengandung berbagai senyawa yang berbahaya jika dihirup oleh manusia. Beberapa di antaranya adalah karbon monoksida yang dapat terbentuk dari pembakaran tidak sempurna, bensin dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, kegiatan perindustrian, dan lain-lain. Kemudian ada hidrokarbon, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Nah, zat-zat tersebut atau gas-gas tersebut jika dihirup oleh manusia akan menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, iritasi pada saluran pernafasan, kanker, asma, atau bahkan kematian jika dihisap atau dihirup dalam jumlah yang banyak. Tak hanya manusia yang dapat terkena bahaya dari asap kendaraan bermotor ini, namun lingkungan juga dapat terkena dampaknya. Di antaranya adalah terjadinya fenomena rumah kaca dan pemanasan global atau global warming. Berikut akan saya lampirkan sebuah video singkat yang saya buat beberapa waktu lalu tentang apa sih itu rumah kaca dan apa itu global warming atau pemanasan global. Global warming. Bumi diselimuti oleh lapisan udara atau atmosfer yang terdiri dari lapisan atas, stratosfer, dan lapisan bawah, troposfer. Apa sih sebetulnya pemanasan global itu? Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Gejala pemanasan global. Efek rumah kaca adalah peristiwa tertahannya atau terperangkapnya panas matahari di lapisan atmosfer bumi bagian bawah oleh gas-gas rumah kaca yang membentuk lapisan di atmosfer. Macam-macam gas rumah kaca, ada CO2, N2O, CH4, dan CFC. Inilah proses terjadinya efek rumah kaca. Sinar matahari tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca yang terbentuk dari CO2. Kemudian sinar matahari yang tertahan di rumah kaca akan memancarkan kembali panasnya ke bumi. Semakin banyak gas CO2 mengakibatkan efek rumah kaca semakin tebal dan lapisan ozon semakin tipis. Emisi karbon adalah gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya CO2, gas buangan dari bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lain yang mengandung hidrokarbon. Penyebab emisi karbon.
Lantas bagaimanakah cara untuk mencegahnya? Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Di antaranya adalah melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif, kurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, dan reuse, dan recycle. Save Earth. Nah, itulah video singkat mengenai apa itu efek rumah kaca dan apa itu global warming. Sebesar itulah akibat yang dapat ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor. Oleh karena itu, untuk mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, maka kita dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, jika jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh, maka kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari kita. Yang kedua, jika jarak yang ditempuh menengah sampai jauh, kurang lebih 3 km, maka kita dapat menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta api, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi volume kendaraan dan emisi gas yang dihasilkan setiap hari. Yang ketiga, memberlakukan sistem 3-in-1. Hal ini dilakukan agar mengurangi pengguna kendaraan beroda 4 karena sistem 3-in-1 ini mengharuskan minimal 3 orang dalam satu kendaraan. Karena jika tidak diberlakukan sistem 3-in-1, maka volume kendaraan akan semakin bertambah. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan program Car Free Day, yaitu bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan beroda 4 karena sebagian besar kendaraan yang ada di kota didominasi oleh kendaraan beroda 4. Jadi dengan melakukan Car Free Day, maka kita dapat mengurangi pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan beroda 4. Dengan melakukan keempat hal tersebut, maka kita sudah ikut aktif berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Sekian dari saya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.